Ya, 2 menit ya. Jangan lama-lama, nanti nggak habis waktunya. Maaf Pak, saya agak Ya, coba dulu lagi. Di close dulu, terus nanti dicoba lagi. Pak, kalau Semuanya sudah ya? 32. Dikurangi saya, jadi 31. Masih kurang 12 orang. Galat ya? Maaf Pak, Elizabeth Gusti galat. Oke. Ya. Oke, ya sudah, halo galat. Untuk absensi kemarin sudah saya inputkan. Apakah ada yang kelewatan? saya sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nggak ada ya. Yang pertemuan 1 belum, Pak. Siapa namanya? Jubain Indra. Bagus. Oh, sudah loh. Coba dicek. Yang meteorologi, Pak, yang belum, Pak. Oh, meteorologi. Ya. Kalau matematika sudah berarti ya? Yang matematika sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, karena namanya Indra kemarin ya. Jadi di absensi nggak ada yang namanya Indra. Saya cari-cari Indra yang mana nggak ada. Ya, Pak. Maaf, Pak. Ya, nanti saya cekkan lagi. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi minggu kemarin kita diskusi tentang deret Fourier ya. Deret Fourier itu adalah langsung latihan ya.
deret Fourier itu adalah fungsi ya, yang digunakan untuk memberikan suatu bentuk persamaan pada semua fungsi yang periodik. Kalau kemarin kita umpamakan ya, kalau di garis lurus itu Y sama dengan MX plus C, itu adalah persamaan garis lurus. Nah nanti kalau ada ketemu sinyal, misalkan gelombang, misalnya di osiloskop, atau di soundbox, gitu, atau di apa saja ya, kalau ketemu sinyal, kalau ketemu gelombang, Anda nanti akan menganalisis dengan yang namanya deret Fourier ini. Ya, jadi deret Fourier ini adalah deret tak hingga. Ya, ini saya ulangi, saya garis bawah, ini deret tak hingga. Jadi nggak ada habisnya ini. Mau dihitung ke barat terus dari Jogja sampai ke Padang nggak ada habisnya. Ya. Dan dari Padang ya. Ini nggak ada habisnya karena ini deret tak hingga. Nah, deret tak hingga itu ada yang sifatnya konvergen, ada yang sifatnya divergen. Nah, kalau deret tak hingga yang konvergen, ya nanti ini bisa kita gunakan ya untuk merepresentasikan fungsi periodik, ya, di mana fungsi periodik ini adalah bentuk gelombang sinusoida. Maka nanti ketika dalam bentuk sistem trigonometrik, ya, nanti akan ketemu ya suatu deret yang kita sebut dengan deret Fourier ini. Nah, nanti ada koefisien Fourier-nya. Koefisien Fourier mencakup A0, A1, A2, ya, atau AN, kemudian B1, B2, B3 sampai BN, di mana A itu nanti menempel di kosinus, B itu adalah sinusnya. Ya, jadi di pertemuan keempat ini ya, ini saya rangkum dari beberapa, dari Mariatan Bock, kemudian dari sumber-sumber, kemudian saya juga mix ya dari beberapa universitas lain nih. Karena kita ini kan basicnya kan instrumentasi dan kontrol, ya maka di sini nanti sama ya secara matematik, tergantung nanti penggunaannya di mana. Nah, pada perkuliahan hari ini ya kita akan mendiskusikan masih deret Fourier, tetapi dengan periode 2L. Kalau kemarin itu kita mendefinisikan deret Fourier dengan batas pi, ya, pi dari 0 sampai 2pi, ya, 360 derajat. Nah, di sini kita mendefinisikan L. Jadi rentang itu kita nyatakan dalam L. Kemudian rentang ini nanti kita gunakan ya untuk menghitung fungsi genap dan ganjil. Jadi nanti ketika Anda mendapati ya sinyal, kemudian di situ ternyata mengikuti sebuah fungsi, entah itu genap, entah itu ganjil, nah nanti metode untuk analisanya akan berbeda. Nah, ini mengingat kembali kemarin ya, ini deret Fourier ini adalah ya suatu bentuk persamaan untuk mendeskripsikan fungsi periodik. Dari namanya periodik ya, periodik atau periode, artinya dia selalu terulang dengan periode tertentu. Nah, kemarin kita sudah mendiskusikan pada periode 2pi ya. Nah, untuk yang 2pi ini nanti kita representasikan dalam suatu deret kayak gini gitu. Nah, ini ada A0, AN, ya, ini A0, A1, A2, A3, A4 sampai AN gitu. Dia menempel di kosinus. Ini BN, B1, B2, B3, B4 dan seterusnya. Ya, dia menempel di BN di sini. Nah, ini bentuk umum deret Fourier. Jadi kalau Anda nanti kok kesulitan mengingat deret Fourier itu seperti apa sih? Anda ingat-ingat yang seperti ini. Ini adalah bentuk umum dari deret Fourier. Tinggal nanti Anda menghitung A0, AN, BN. Gimana cara ngitungnya? Nah, nanti tinggal dilihat batasnya. Kalau kemarin itu batasnya untuk pi, hari ini batasnya adalah bentuk rentang ya, L. L itu singkatan dari long gitu, panjang gitu, dari rentang panjang. Nah, seperti apa itu? Ya kita bahas hari ini ya. Ya, untuk latihannya ada kesulitan nggak kemarin? Ya, jadi kalau di latihan ya itu mudah itu. Nah, nanti ujiannya itu yang juga mudah ya. Oke.
Amin, Pak. Nah, ya, jadi itu adalah bentuk ideal ya, ideal dari suatu fungsi, ya, fungsi periodik. Jadi itu bentuknya sinyal kotak. Nah, nanti dalam prakteknya, sinyal itu tidak melulu kotak seperti itu. Nah, nanti analisisnya juga sedikit lebih rumit ya daripada yang kotak gitu. Itu bentuk ideal ya, bentuk umum. Nah, nanti kalau ada skripsi yang Anda temui itu yang tidak umum gitu. Jadi penelitian itu mencari yang tidak umum gitu. Kalau sudah umum ya nggak usah diteliti, ya ngapain? Yang nggak umum ya umum gitu. Dicari pemecahannya, direkayasa, kemudian diciptakan suatu teknologi baru kan. Kemudian dikembangkan. Nah, itu penelitian ini. Nah, nanti Anda akan sampai pada waktunya untuk berarti kayak gitu. Nah, sekarang belajar yang umum-umum dulu ya, yang mudah-mudah. Ya, saya bisanya yang mudah-mudah. Yang sulit saya nggak bisa. Oke ya, jadi untuk yang fungsi periode ya, dengan P sama dengan 2L di sini. Jadi nanti ketika suatu fungsi ini punya periode 2L, ya, maka untuk bentuk deret Fourier yang umum ini sama kayak gini, sama seperti yang tadi, yang bentuk umum tadi, hanya saja di sini dia ada faktor pembagi, ya, pembaginya L di sini. Ya, di sini ada faktor membagi L ya, untuk membedakan dengan deret Fourier dengan batas yang P tadi. Nah, untuk prosesnya sama di sini, ya, ini nanti kita cari A0-nya. Ini formulasi A0 untuk deret Fourier dengan periode 2L. Ini A0. Ya, ini ya. Nanti A0 dicari dengan menggunakan persamaan ini. Jadi A0 sama dengan 1/2L ya. Dengan batas min L sampai L. Fx dx di sini. Kemudian untuk AN, ya, nanti kita hitung dengan menggunakan formulasi ini. Kalau Anda punya teman di matematika ya, mereka itu kerjaannya ini, membuat formulasi kayak gini. Ya. Jadi AN sama dengan 1/L integral sampai L Fx cos NPx per L dx. Ya. Mereka membuat persamaan kayak gini. Nah, kalau kita tinggal pakai aja. Jadi ini kita ambil terus kita gunakan. Ini yang BN. Ya, BN. Ya, jadi kalau yang AN itu yang kosinus, BN itu yang sinus ya. Nah, selang integrasi tersebut ya nanti bisa diganti dengan selang yang lain. Di sini ya, ini bentuk umumnya. Ini bentuk umum. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk umum. Nah, nanti kita aplikasikan ke dalam beberapa permasalahan di dalam analisis fungsi periodik yang sesungguhnya. Nah, sebagai contoh di sini. Nah, di sini tidak menggunakan cara perhitungan seperti yang kemarin kita lakukan. Tetapi di sini kita menggunakan perhitungan dengan periode 2L. Ya, kenapa itu? Ya, karena di sini ya kelihatannya ini minus 2, di sini minus 1 ya. Ini 1 2, minus 1 1. Nah, di sini kan rentang ya, panjang. Di sini tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa batas di sini ya, syarat batas di sini adalah berupa sudut pi. Nggak ada.
di sini dalam batas. Nah, kalau seperti ini periodenya. Ya kita gambar aja. Nah, gini ya. Jadi nanti kalau Anda mau dapatkan soal, ya di sini bisa Anda gambar dulu. Anda gambar. Ya. Yang atas itu -2, di sini -1. Ini bacanya itu dari yang paling kanan. X lebih kecil dari -1. Nah, di sini. X lebih besar dari -2. Berarti dia di sini. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, yang kedua, X lebih kecil dari 1. Atau X lebih besar dari -1. Nah, di sini berarti. Ini bernilai K, ya K di sini. Kalau yang atas bernilai 0, 0 itu di sini. Dia merapat di sumbu X. Kalau K di sini. Kemudian yang bawah, X lebih kecil dari 2. Atau X lebih kecil dari 1. Salah. X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 1. Nah, itu. X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 1. Nah, di sini. Ya. Di sini kita hitung berapa rentang ini. -2 sampai 2. Ini -2 sampai -1. Ini 1 periode. -1 sampai 0. Ya. -1 sampai 1. Nah, ini. -1 sampai 0 ya. 2. 0 sampai 1, 3. 1 sampai 2, 4. Ya. Berarti ada 4 periode. P sama dengan 4. Sedang L sendiri itu adalah setengah P. Gitu. Atau P sama dengan 2L. Nah, P sama dengan 2L. Sehingga L sama dengan 2. Ya, artinya apa itu? Nah, artinya nanti ini kita gunakan sebagai batas. Itu ya, paham ya? Nah, setelah itu nanti kita hitung A0-nya di sini. A0. Ini 1/4 ya. Integral -2 sampai 1. Ini dari yang atas ini, -2 sampai 1. Ini untuk efeknya 0 plus -1 sampai 1, ini yang tengah-tengah ini untuk fx sama dengan k. Ya, di sini L-nya 2 ya, L-nya ini L. Ya, ini adalah L-nya. Nanti kita pakai untuk ini.
Ini juga, ini L setengah ini. 1/2 ini L. Sama dengan K/2 kalikan 2/NP sinus NPX/2 ya, kayak gini. Nah, ini tinggal dihitung aja. Nah, semua dihitung. Ketemu nanti. AN-nya ketemu. Ya, A0 juga ketemu. Nah, ini mudah nih. A0 itu mudah. AN juga mudah nih, ketemu ya. AN-nya berapa ketemu. Setelah itu terus dihitung BN-nya. Ya. BN juga sama. Ini nggak ikut saya kopikan. Tapi juga sama yang BN-nya. Ya, BN-nya nanti menggunakan formulasi ini. Ya, BN. Sinus. Ya, dihitung. Nanti BN-nya akan ketemu. Setelah itu terus nanti masuk ke deret Fourier-nya. Ya, ada pertanyaan? Belum. Oke, kita langsung masuk ke latihannya aja ya. Kita coba di sini. Ini. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Untuk latihannya ini, paham ya? Nah, di sini kita gambar ini. Kita gambar. Ini latihannya. Ini fx, ini 1, ini 0. Ini adalah syarat batas ya. Atau boundary condition namanya. Bahasa Inggrisnya di sini. Ini. Nah, ini kita gambar dulu. Kita gambar di sini. Ya, ini ya. Jadi di sini ya, yang satu ini adalah untuk X lebih kecil dari 1. Ya, dia di sini. Lebih kecil dari 1, dia bernilai 1. Nah, dia di sini. Kemudian yang 0 di sini ya, ini 0 ya. Ini adalah X lebih kecil dari 2. Dia di sini, 2. Dia lebih kecil, tapi dia lebih besar dari 1. Nah, ini lebih besar dari 1 di sini. Kita tuliskan di sini. Di sini kita hitung berapa periodenya. Dari 0 ke 1, ini 1. 1 ke 2, ini 2. Berarti P sama dengan 2L. Nah, L-nya adalah 1 ya. Karena L itu adalah setengah P. Nah, setelah ini ketemu, terus kita hitung ya A0-nya. Di sini aja.
Nah, ini adalah A0-nya ya. A0-nya di sini ya. Nanti kita hitung di sini ya. Satu. Jadi kalau ada batas integral 0 sampai ada batas integral 0 sampai 2 ini kan boleh kita pecah. Ini kan boleh kita pecah ya. Kita pecah menjadi dua integral ya. Kita pecah menjadi integral satu di sini. Setengah ya, ini setengah. Sama dengan setengah. Setelah itu kemudian kita hitung AN-nya. AN itu dari 1 per L integral fx kosinus ya npx per L dx. Ya, jadi gini. Nah, ini 1, ini kita masukkan ya ke X. 0 juga ke X. Nanti kita kurangkan. Begitu ya. Untuk AN ya. Bisa ya, nih hitungnya mudah sekali ini. Nah, sekarang BN. BN di mana nih? BN. Sini aja. Ya, ini ya, ini kita hitung, ini sinus di kosinus, ini 0 ini hilang. Berarti nanti jadi ini kan balik ke sana ya. Integral integral ini kan minus. Min ini kali ke sana, ini jadi min P ini salah ya, bisa. Berarti UNP ya, jadi gini.
Yes, ya. Ini tahu ya caranya. Ini dari permisalan ini NPX. Misal U sama dengan NPX, ya DU sama dengan NPDX kan gitu. Nanti dibalik ini kan. Gitu. Ini menjadi ini kalau dibikin ini kan ada dua pilihan ya. Nanti bisa genap bisa ganjil ini. Genap itu 1, 2, 3. Genap itu 2, 4, 6, 8, 10 itu genap. Kalau ganjil itu 1, 2, 3, 4. Dan nanti akan punya hasil yang berbeda-beda. Jadi di sini kan ada kosinus ini. Kosinus NPX ya, NPX. Ya, nanti kalau X-nya itu kita ganti ya suatu bilangan 1, 2, 3, 4. Ya nanti kan dia akan menjadi bentuk periodisitas. Ya. Karena di sini kosinus adalah fungsi genap, ya maka nanti ketika bilangan itu berupa bilangan genap akan mendapatkan hasil yang berbeda ketika X-nya itu adalah ganjil. Ini kalau dikasih genap berarti ini ya, genap 2 dengan 2, periode 2, berarti tetap kembali ya menjadi ini. Nah, kalau kita sudah ketemu ya, BN-nya, AN-nya, A0-nya, setelah itu kemudian kita masukkan ke dalam bentuk deret Fourier. Nah, bentuk deret Fourier ya, di awal ini. Kita masukkan ke sini. Nah, ini, ke bentuk deret seperti ini. Nah, nanti pasti akan ketemu seperti ini. Ini. Ya, akan ketemu bentuk ini. Ya, ini A0-nya setengah. Wah, ini setengah masuk A0 plus sigma dari N sama dengan 1 tambah tak hingga ya. Sin ya, sin ini nilai ini ya. AN cos ya, cos dulu masuk ke sini AN dan sin. Jadi kalau kita gambarkan nanti menjadi seperti ini ya. Jadi ini bentuk ini umum ya. AN cos N PX per L ini. Jadi nanti kalau kita gambarkan ke bentuk umum
Jadi A0 masuk ke sini, AN masuk sini, N ini masuk ke sini. Nanti akan ketemu bentuk kayak gini. Ini kita susun ulang ya menjadi bentuk yang kayak ini. Nah, kalau Anda kesulitan menyusun, Anda buat kayak gini juga sudah betul. Tapi ini supaya mempercantik aja. Jadi Anda buat seperti ini. Seperti di jawabannya ini. Ya, yang fx sama dengan setengah plus 2 per pi sin pi per px plus 2 per 3 pi sin 3 px plus 5 per 5 pi sin 5 px dan seterusnya. Ya, ini untuk mempercantik saja di sini. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi nyurat-nyurat di sini tidak selincah kalau nyurat-nyurat di papan tulis ya. Kudu pelan-pelan ini, ya. Jadi ya sabar gitu. Oke. Gitu ya, mudah ya. Oke, kalau Bapak tidak mau ada tanya, pertanyaan Pak? mengenai, ya silakan. Mau tanya, itu yang apa namanya, yang permisalan fx terus lingkup 10 itu, nah yang fx sama dengan itu loh Pak, fx sama dengan lingkup 10 itu pasti y Pak, itu nilai y. Yang ini ya, 10. Iya, Iya. Y. Oh, kalau nanti Iya. ada 3, ada 4 itu tetap berarti itu di garis panjang y ya Pak. Iya. Iya, jadi ini adalah fungsi ya. Jadi ini fx. Di matematika 2 ya. Jadi fungsi ya. Jadi fungsi itu ini ya seperti sebuah alat itu. Jadi kalau misalnya ya, kita ingin membuat padi ya, membuat padi menjadi beras. Nah, di tengah-tengahnya itu ada mesin, namanya mesin giling. Nah, fungsi seperti itu. Jadi ketika ada input, kemudian ada output, ya, di tengah-tengahnya itu ada mesin, ya, ada proses itu. Mesin proses, namanya adalah fungsi itu. Nah, inputnya di mana ini? Ya, inputnya ini 1 lebih kecil, ya, sedangkan dia itu lebih besar dari 0. Ini input, ya. Ini input. Ya, jadi saya kalau nulis nggak boleh ngomong ini. Kalau saya nulis sambil ngomong nanti akan putus-putus. Ya, jadi di sini ya, ini input. Kemudian di sini adalah output, di sini fungsi. Ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kita ingin memproses padi menjadi beras, di tengah-tengahnya harus ada mesin. Ya. Mesin itu yang kita sebut dengan fungsi ini. Ya, ini padi, ya, ini beras. Nah, kalau ini kita nyatakan dalam bentuk grafik ya, masih ingat ya, ini persamaan garis lurus itu. Ya, di sini input ya, input itu pasti menempati variabel bebas. Ya. Variabel bebas itu pasti dia berada di X ya, pasti, jangan sampai kebalik. Nah, ketika dia nanti kita berikan inputan di X, maka dia akan punya output. Ya. Output itu merupakan hubungan X dan Y. Ya. Sehingga apa? Ketika nanti X-nya itu kita berikan nilai sesuai dengan kita,
maka akan ada dampak ya, akan ada dampak, akan ada hasil. Hasil itu nanti dinyatakan dengan sumbu Y. Nah, misalnya X-nya ini kita perbesar. Nah, nanti dia akan berimbas ke Y. Y-nya juga akan semakin besar juga Y. Ya. Sehingga Y di sini adalah MX plus C. Ya. Paham ya? Nah, Y di sini bisa kita nyatakan dengan Fx di sini. Karena di sini adalah mesin tadi itu. Ibaratnya gini. Nah, Y sama dengan 2X, Fx sama dengan 2X. Artinya apa? Sama nggak? Sama. Ya, jadi nanti ini kalau kita berikan nilai ya X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, nanti dia akan berimbas ke Y. Ya. Nanti kalau kita berikan nilai 0, Y-nya sama dengan 0. Atau kalau nanti ini kita berikan nilai 1, maka Y sama dengan 2. Kalau kita beri nilai 2, maka Y sama dengan 4. Kalau ini kita beri nilai 3, maka Y sama dengan 6. Ya. Jadi nanti ketika kita berikan nilai X, nah dalam grafik di sini kita berikan nilai X, nanti dia akan berimbas ke Y. Berimbas ke Y di sini. Nah, artinya apa di sini? Artinya, ya, ketika nanti ini kita berikan input, maka akan ada output. Outputnya berupa garis ini. Nah, yang menyebabkan dia itu punya output garis di sini adalah sumbu tegak di sini. Ya. Jadi di sini nanti dia kalau bahasa Jawanya itu menggendoli gitu kan. Menggendoli itu apa ya? Mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Ya. Jadi Y itu nanti akan mempengaruhi X sehingga akan keluar hasil kayak gini, kurva lurus kayak gini. Maka di sini nanti X itu disebut dengan variabel bebas, Y disebut dengan variabel terpengaruh, variabel berpengaruh atau variabel terikat gitu Y. Ya. Sehingga nanti ketika di sini ya, yang ini ada input, kemudian di sini ada fungsi hasilnya, maka di sini adalah outputnya. Output ini merupakan sama dengan atau kesebandingan dengan fungsi itu. Ya. Ya, tahu ya, ini kesebandingan. Jadi 2X ini kesebandingan dengan fungsi itu. Nah, fungsi itu nanti dia mempengaruhi sumbu Y di sini. Sehingga kalau kita gambar, ya ini kan sama grafik ya. Ini grafik garis lurus, ini grafik fungsi periodik. Ya, di sini X ya. Nanti di sini kita berikan inputan di X, nanti dia akan berpengaruh di Y ya. Y ini adalah output ya di sini. Output dikendalikan oleh fungsi. Jadi output punya kesebandingan dengan fungsi ini. Yang ini. Begitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya gitu. Nah. Ya jadi konsepnya kayak gitu. Nah, nanti kalau Anda sudah mahir ya ini berarti ini Y udah taruh Y di sini. Tapi kan Anda naruh di sini Anda punya dasar itu, punya konsep gitu. Apa sih artinya itu? Maknanya itu apa gitu. Gitu. Jadi kalau Anda punya teman filsafat, filosofinya itu seperti apa gitu. Ya, tapi kan nggak sampai situ gitu. Kita tahu alasannya kenapa di sini kita taruh di Y itu. Nah, karena Y itu fungsi. Nanti kita jelasin dengan metode kayak gini. Gitu ya. Besok kalau skripsi ditanya pengujinya kayak gitu jawabnya. Itu kenapa kok Y gitu. Nah, itu jawabnya kayak gini. Gitu ya. Kalau skripsi itu kan suka-suka yang nanya kan itu fungsinya itu nanya-nanya apa kan nggak bisa ditebak itu. Anda sudah bagus nanti bikin simulasi, ada MATLAB-nya, ada hasil print out dari software, print out dari osiloskop digital ya. Nanti ditanya ini kenapa kok 1,0 itu Anda taruh di Y ya, nah alasannya kayak gini tadi seperti yang saya katakan tadi. Ya ada lagi? Ya ada ya. Oke. Ya silakan.
Ini ya. Yang AN. Yang AN. Oh iya ini Grinol. Ya, ini kan batas Mas, ini dimasukin aja nih. Ya, 1. Dimasukin ya. NP. Ya. Dimasukin aja. Jadi ini 1 ya. Nah, ya. Iya, iya, iya. Ini kan integral. Ini kan integral 01 cos NPX dx. Ya. Jadi ini Anda integralkan. Jadi misal ya, misal U sama dengan NPX. Gimana nih? Ini. Nah, ini ya. Ini dimisalkan U sama dengan NPX, DU sama dengan NP DX kan gitu. DX sama dengan 1 per NP DU. Nah, nanti masuk ke sini. Jadi cos U DU-nya 1 per NP kan gitu. Paham nggak? Ya? Integral-integral biasa ini. Nah, nanti ini masih ini. Nah, menjadi gimana nih? Sini ya. Nah, ini nggak stabil ini. Sin pi. Sin 180. 0. Nah, 0. Oh, 0. 0 kurangi 0. Ya 0 kan gitu. Paham nggak? Paham ya? Ini 0. Nah, sini. Nah, 0. Ya, ini ya. Nah, 0.
kan misalnya pi, sin pi, ya. Mau 2pi, 1pi, 2pi, 3pi, ya sama dengan ya 0 juga kan, itu 0. 0 kurangi 0 ya ketemunya 0. Gitu. Ada lagi? Silakan yang mau tanya. Boleh nih, kita sharing aja nih. Ya, saling sharing nih. Saya belajar, Anda juga belajar. Saya mau nanya, Pak. Ya, jadi saya ngajar itu bukan karena saya pintar gitu, tapi karena saya pernah belajar duluan gitu. Ya, jadi saya sudah duluan tahu gitu aja. Tapi kalau belajarnya Anda lebih keras dari saya, ya Anda lebih pintar dari saya. Gitu. Ya, silakan, ada yang mau nanya? Saya, Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih belum ngerti, Pak, yang genap dan ganjilnya itu bagaimana ya, Pak, yang di BN? Oh ya, genap dan ganjil. Ini ya, BN. Nah, nanti kan di sini ada masukan, itu kan nilai-nilainya, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, dari 1 sampai dengan dan seterusnya itu kan ada nilai yang genap, ada nilai yang ganjil, gitu. Paham ya? 1 itu genap atau ganjil? Ganjil. 2 itu genap atau ganjil? Genap. 3 ganjil. 4 genap. 5 ganjil, dan seterusnya kan gitu. Nah, di sini Anda ingat ya, ini adalah kosinus, ya, ini sinus. Kita itu ngomongin tentang fungsi periodik, ya, fungsi periodik. Fungsi periodik. Ini aja, fungsi periodik. Ya. Ya, fungsi ini kan nanti akan berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Ini mau dilipatkan 1 kali, mau dibikin kelipatan 2 kali, mau dibikin kelipatan 3 kali, dia nanti akan kembali ke bentuk kayak gini lagi. Ini. Kalau itu saya kelipatkan 1 kali, berarti ini fungsi yang ganjil. Kalau itu saya lipatkan 2 kali, saya lipatkan 4 kali, saya lipatkan 6 kali, saya lipatkan 8 kali, saya lipatkan 10 kali, saya lipatkan 12 kali, dan seterusnya, itu dinamakan fungsi genap. Jadi ini saya lipatan berapapun, asalkan itu genap, nanti dia akan ketemu bentuk yang serupa. Ini mau saya lipatkan berapa kali, 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, dan seterusnya, asalkan itu nanti dalam bentuk yang ganjil, nanti dia akan kembali ke bentuk serupa. Itu paham ya? Nah, di sini berarti bisa kita nyatakan dalam bentuk genap atau ganjil aja. Ya, karena kita ngomongin dari tak hingga, ya, dari tak hingga itu sampai tak hingga, sampai mau keliling dunia 100 kali tetap nggak akan selesai. Nah, di sini kita generalisasi dalam bentuk genap atau ganjil. Nah, nanti kalau itu BN, kita nyatakan dalam bentuk fungsi yang genap, ini ya. Nanti kita nyatakan fungsi yang genap. Ini kita ambil sampel aja. Genap itu berapa sih? 2. Kita masukin 2. Ya. Kemudian kita masukin 4. Ya. Di sini kita masukin 4. Ya, ke N-nya di sini. Ya. Kemudian kita masukin berapa? 6 kita masukin. Nah, coba ini Anda masukin nilai-nilai itu. 2, 4, 6. Nah, nanti akan ketemu bentuk kayak gini. Ya, ini. Bentuknya kayak gini. Ya, ini udah nggak ada X-nya ini ya. Kebanyakan X saya ini. Ya, nanti Anda masukin N sama dengan 1. Berarti kan cos pi ya. Cos pi itu berapa? Cos 180 dikurangi 1, gitu. Berapa?
dikalikan ini. Kita masukkan 2. Berarti cos 2pi. Cos 360 berapa? Berapa? Ya, cos 360 itu berapa? Nanti Anda kurangi 1. Nah, terus Anda kalikan di sini. Ya. Paham ya? Ini negatif jadi positif. Tahu ya? Cos 360 kan minus 1 kan gitu. Ya, minus 1 kurangi 1. Jadi minus 2 gitu. Minus 2 dikalikan minus 1 berapa? Ya 2 kan itu. Jadi 2 per NP kan gitu. Ya sih? Iya tak? Oh. Kalau ini ganjil, ini 1. Berarti cos 180 berapa? 1 kan itu. 1 kurangi 1 berapa? 0 gitu. 0 kali minus 1 per NP berapa? Ya 0 juga. Itu. M3 berapa? 3 kali pi. Ya. 3 kali pi berapa? Ya. Ini kan jadi cos itu kan dia periodik terhadap pi. Ya, kalau nanti ini 1 pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi kan gitu. Dan nanti jadi 1 ya. Cos pi itu 1. 1 kurangi 1 0 ya, 0. 0 kali minus 1 per NP ya 0 juga, ketemunya 0. Gitu. Bisa dimengerti belum? Baik Pak, terima Ya, kasih. kalau belum ngerti ya Pak. Anda bilang belum ngerti. Ya, jadi kosinus itu dia akan periodik ya di pi. Nah, cos pi itu berapa sih? 1 ya toh? Cos pi itu 1. Ketika dia periodik di pi, maka ya akan ketemu 1 lagi. Cos pi sama dengan 1. Cos 3 pi ya 1 lagi. Cos 5 pi dia 1 lagi ya. 1 kurangi 1 sama dengan 0. 0 kali ini ya 0. Begitu pula di sini ya. Cos NP ini ya. Cos NP untuk yang genap. Genap itu 2. Berarti cos 2 pi. Cos 2 pi itu dia minus ya, minus. Ya coba Anda punya kalkulator, Anda pencet cos 2 pi itu berapa? Pasti minus 1 ya. Minus 1 kurangi 1. Nah, besok kalau ujian ya Anda bingung kayak ini boleh pakai kalkulator. Boleh. Atau nggak pakai pun kalau Anda paham ya, paham fungsi trigonometri, Anda nggak akan bingung ini. Ini cos 2 pi ya. Ini kan minus 1 ya. Minus 1 kurangi 1 minus 2. Minus 2 kali minus 1 ya 2 kan gitu. 2 per NP gitu. 4 cos 4 pi ya. Cos 4 pi itu sama dengan minus 1. Minus 1 kurangi 1 sama dengan minus 2. Minus 2 dikali minus 1 ya 2 ya. Itu berarti untuk yang genap-genap itu pasti akan mau diulang sampai berapapun ya, karena ini adalah fungsi periodik ya, maka ya ketemu nilai ini juga akan berubah-ubah ini ya. Jadi dia ini akan berulang ketika periodenya genap. 0 ini akan berulang ketika periode ganjil. Ini masih kan ya fungsi periodik ini. Gini ya, ini sinus. Nah, dia itu kan akan berulang-ulang tuh. Ini naik turun. Ya, kemudian turun. Ini satu periode di sini. Nah, dia akan terulang di sini, terulang. Dia akan terulang lagi. Kemudian dia akan terulang lagi. Ya, terulang gitu.
Nah, pada saat genap dia terulang pasti akan bernilai ini ya. Karena apa? Karena yang sebelah kanan di sini ini akan sama persis dengan sebelah kirinya. Ya. Kalau nggak persis gimana? Ya bukan periodik gitu. Ya, maka kalau di sini nanti 2/NP, maka di sebelah kanan juga akan 2/NP. Kalau itu untuk yang genap. Kalau yang ganjil 0 ya sebelah kanannya akan 0 terus. Seperti itu. Ada lagi sudah mulai itu ya berasap gitu, berasap kepalanya, kemut-kemut ya, belum ya? Ya ini pengolahan sinyal itu asik, keren asik. Ini kan untuk yang kasus-kasus ideal. Ya. Nah, nanti kalau ada skripsi ketemu yang gelombang aneh-aneh, nanti analisisnya jadi lebih asik lagi. Beneran ini, saya nggak bohong. Ya, jadi saya pernah dulu itu analisis gelombang sinyal kayak gini. Saya pakai pada waktu itu FFT namanya fast Fourier transform. Runningnya itu butuh waktu satu hari. Kamu tuh dulu itu pada saat running gitu kan. Nah, pada kondisi kayak error itu saya tinggal keluar di lab. Nah, teman saya datang melihat komputer saya, dikiranya error. Nah, sama aku dikiranya error. Nah, saya itu di restart gitu. Error. Nah, error. Nah, sama teman saya itu di restart gitu, biar nggak error katanya tuh. Teman saya di restart gitu, biar nggak error katanya tuh. Nggak nyampe. Atau pakai superkomputer ya nggak nyampe. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan sebelum kita lanjut ke sini. Ya, belum ya. Oke, kita lanjut sekarang. Deret Fourier untuk fungsi genap dan ganjil. Kalau tadi kita sudah memahami ya, deret Fourier untuk rentang. Ini kan rentang nih, sampai saya coret-coret segini, ini rentang. Nah, rentang nanti kita bisa merepresentasikan untuk fungsi yang genap dan ganjil. Nah, sebenarnya untuk genap dan ganjil ini juga bisa kita hitung dengan rentang kayak gini. Tapi lebih mudah kalau nanti kita gunakan model fungsi genap ganjil Fourier yang sudah ditentukan. Nah, ini ya, contoh. Ini yang A, ini fungsi genap. Fungsi genap itu cirinya apa? Dia simetris. Ya, antara yang kiri, yang ini, dan yang kanan itu simetris. Jadi ini kalau kita lipat di sumbu Y, ya, maka yang kanan itu akan bertepuk dengan yang kiri. Ya, jadi seperti tangan Anda ini simetris. Ya, Anda bisa menepuk kedua tangan Anda. Jempol ketemu jempol, kelingking ketemu kelingking. Apakah ada yang tangannya jempol ketemu kelingking gitu? Tangan kiri ketemu jempol, tangan kanan ketemu kelingking, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu tangan Anda simetris. Gitu. Berarti tangan Anda genap gitu. Nah, kalau yang bawah ini fungsi ganjil nih. Jadi ini bertepuk sebelah tangan kalau ini. Ya. Ini yang kanan, kalau dilipat dengan yang kiri, nggak akan klop. Ya. Ya jempol ketemu kelingking tadi ini. Ini jempol, ini kelingking, jempol ketemu kelingking. Ini adalah fungsi ganjil. Ya. Nah, contohnya apa yang genap ini? Sinus. Ya. Sinus itu genap. Kosinus balik. Kosinus itu yang genap, sinus yang ganjil. Ya ini kan kebetulan bentuknya ini kotak ini.
Nah, kebetulan ini kan bentuknya kotak. Nah, kalau Anda main-main dengan osiloskop CRO itu nanti akan ketemu bentuk gelombang kotak itu ya kayak gini nih. Ya. Kalau yang bawah ini gelombang gigi gergaji namanya. Ya, karena apa? Karena bentuknya kayak gigi gergaji. Ya, gigi gergaji. Yang nggak ada itu gigi manusia, itu nggak ada. Gelombang gigi manusia ya. Ya, karena manusia giginya nggak teratur, nggak periodik gitu. Nah, yang atas ini adalah bentuk gelombang kotak ya. Nanti dia simetris ini. Ini adalah gelombang untuk kosinus ini, kosinus. Ya, kosinus. Ini kosinus ya. Ini yang sinus. Nah, fungsi genap dan fungsi ganjil itu bedanya apa sih? Nah, ini sudah kita diskusikan dulu di matematika teknik 2 ya. Suatu fungsi itu bisa kita nyatakan sebagai fungsi ganjil jika dan hanya jika f minus x sama dengan minus fx. Ya, kalau genap apa? F minus x sama dengan nilai fx. Itu adalah fungsi genap. Jadi cirinya adalah ini. Ciri-cirinya. Ini untuk mengidentifikasi. Nanti kalau Anda ketemu soal, nanti identifikasi dengan cara ini. Jangan pakai cara yang lain. Ya, jangan diterawang ya. Di awang itu jangan. Bisa langsung ketemu fungsi ganjil gitu. Ada halangannya, jangan. Ditebak itu. Nebak boleh tapi harus ada dasarnya ini. Nah, contohnya ini ya, cos X ini fungsi yang genap, sin X ini fungsi yang ganjil. Nah, ini X pangkat 3 ini ganjil, X kuadrat genap. Nah, Anda bisa ngecek nanti kan, ngecek menggunakan aturan seperti ini. Ini aturan, ini di garis bawahi ini. Aturan umumnya. Nah, di sini ada fungsi transenden ya, pangkat x. Di sini bukan genap, bukan ganjil. Ya, karena mau kita apa-apain ya, hasilnya tetap ini. Ya. Gitu. Dan tidak akan memenuhi syarat tadi. Ini bukan genap, bukan ganjil. Ya, ini contohnya ya. Ini sama dengan x kuadrat. Ini x pangkat 3. Ini kurvanya kayak gini. Ya, sudah tahu cara gambarnya ya. Ini. Manualnya ya dicoba-coba angkanya. Kalau yang sudah mahir MATLAB, ya tinggal masukin aja ke MATLAB gitu. Itu ya mudah ya. Oke. Jadi integral fungsi genap gitu kan. Jadi ketika ada batas min L sampai L, maka fungsi genap itu bisa kita nyatakan dengan ini 2 kalinya ya, 2 kalinya batas 0 sampai L f dx. Sedangkan untuk ganjil itu sama dengan 0 itu. Nah, ini cukup membantu Anda ketika menghitung ini. Nah, dulu waktu Anda SMA mungkin yang ikut bimbel itu, tentor Anda itu bisa nebak-nebak angka itu gimana ya, hebat tentor Anda. Ya, karena dia sudah tahu bentuk-bentuk praktis kayak gini. Ya, nanti kalau Anda mau jadi tentor gitu, Anda tahu dan paham bentuk-bentuk praktis kayak gini, ya nanti Anda akan dikagumi sama anak didik Anda. Ya. Beneran ini. Ya, jadi kan metode-metode cepat itu kan dia hanya memahami metode-metode praktis jembatan ledeng kayak gini. Nah, kalau kita sudah tahu ini, ya kita bisa menghitung. Ya, untuk periode 2L, ya, nanti bisa kita tentukan ini delta Fourier-nya. Ya, karena genap itu adalah kosinus, maka nanti yang sinus akan bernilai 0. Ya. Sehingga ketika nanti fungsinya itu
genap, cukup dihitung yang kosinusnya saja. Ya. Beda dengan ganjil. Kalau ganjil, nanti yang dihitung cukup yang sinusnya saja. Yang kosinus tidak usah dihitung, karena kosinus itu termasuk fungsi genap. Nah, di sini 2 per L, di sini 2 per L ya. Dari mana ini? Ya, di sini kan fungsi genap. Genap dari sini, 2 per L. Loh, di sini kok tidak 0? Ya enggak, 0 habis nanti. Ya, jadi perhitungannya itu nanti dipakai yang perhitungan untuk 0 ini untuk menghilangkan anggota sin atau anggota cos. Sebagai contoh di sini. Ini untuk yang ganjil ya. Ini ilustrasinya. Ini bukan ilustrasi, ini untuk menghitung aja. Pembuktian. F minus X sama dengan min Fx ya di sini. Ini 1 per L. Ini batasnya. Nah, ini kita nyatakan ya kosinus ini adalah minus X ya. Ini kita operasikan. Ya, maka nanti akan ketemu hasilnya sama dengan 0. Ya, ini untuk yang ganjil. Makanya dalam Dirac Fourier dengan fungsi yang ganjil, kosinus itu akan bernilai 0 di sini. Ya, jadi fungsi di sini ya, F minus X cos NP min X per L, yang nanti ini dipakai untuk perhitungan ya, untuk mengenolkan di sini. Ya, sedangkan untuk yang 2 per L ini ya 2 per L nanti dipakai untuk perhitungan AN di depan. Yang ini juga dipakai untuk perhitungan di depan karena pada dasarnya perhitungan untuk ganjil dan genap ini sama dengan menggunakan teknik seperti ini. Ini yang BN ya, BN ini juga sama. Nanti ini kita gunakan, kita coba min X sin dx ini. Ini kita misalkan yang sama dengan permisalan tadi, nanti akan ketemu bentuk 2 per L 0 sampai L Fx sin Npx per L ini. Ini sebagai sama. Sebagai contoh ini ya, Fx sama dengan X kuadrat ini min setengah ya, di sini setengah, artinya X itu lebih kecil daripada setengah, dia lebih besar dari minus setengah. Nah, di sini kita lihat ya, X kuadrat ini adalah fungsi genap. Minus setengah, 0, setengah itu 1. Ya, seperti ini ya. Ini ya. Nah, ini saya gambar di sini ya, untuk menunjukkan bahwa ini adalah fungsi yang periodik. Nah, di sini kita bisa melihat daerah ini dari minus setengah sampai setengah.
Nah, karena bentuknya adalah E kuadrat, maka kita ikuti kurva E kuadrat di sini. Nah, itu. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata E kuadrat minus kan ini sama dengan fx sendiri. Ya, sehingga di sini adalah fungsi genap. Nah, genap itu nanti yang berperan adalah kosinusnya, sehingga sinusnya kita hilangkan. Nah, di sini perhitungannya ya. Perhitungannya ini untuk yang 0. Ini mudah sekali ya integralkannya. Kemudian di sini yang kosinusnya. Kita hitung kosinusnya, sehingga nanti kita peroleh bentuk deret Fourier yang seperti ini. Sinnya kemana? Sinnya nggak ada, karena di sini adalah fungsi genap. Ada pertanyaan? Ada ya. Ya, kalau nggak ada, di sini ada latihan ini. Gimana cara mengerjakannya kayak gini? Ya, pertama, kalau Anda ketemu bentuk seperti ini, Anda gambar dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini dalam satu periode ya. Di sini X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar dari min 5. X lebih kecil dari 0. Ini kan 0 di sini. Ya, di sini lebih kecil dari 0. Di sini lebih besar dari min 5. Itu nilainya minus 1 kan ini. Nah, kemudian yang atas X itu lebih kecil dari 5, lebih besar dari 1. Nah, gitu. Nah, gini. Ya, bentuknya kayak gini nanti. Di sini kita bisa melihat ini fungsi genap apa ganjil. Anjay. Grafik fungsinya ini kalau kita, ya, iya. Kalau ini kita lipat, nanti kan jempol ketemu kelingking tadi ini kan, nggak akan klop. Nah, ini kelihatan nggak akan klop. Sehingga di sini adalah fungsi ganjil. P-nya berapa ini? Min 5 sampai 5 itu 10 ya. 10.
Nah, gitu ya. Nah, terus kita masukkan ke sini. Sini. Nah, ini ke sini. Nah, di sini kita nggak ngitung A0 ya, karena A0 itu dihitung kalau fungsinya genap. Kalau ganjil kita tidak menghitung A0-nya. Nah, sehingga deret Fourier-nya ya, ini untuk deret Fourier-nya. Kurang lebih kayak gitu, kurang lebihnya. Nanti bisa Anda rapikan lagi kalau di rumah. Oke ya. Ada pertanyaan? Enggak ya, mudah nih. Atau ada yang mau ditanyakan? Enggak boleh. Nah, ini kalau kita coba ya, kita rekonstruksi dengan MATLAB. Anda sudah kenal MATLAB ya? Ya, Anda pernah bilang ke saya tuh mendapat tugas dengan MATLAB. Nah, ini kalau kita rekonstruksi dengan MATLAB, nanti kurang lebih bentuknya kayak gini. Nah, di sini kita gunakan N jumlah data 3, itu yang merah. N jumlah data 8 itu yang biru. N jumlah data 30 itu yang hitam ini. Jadi nanti semakin semakin banyak jumlah datanya nanti akan mendekati bentuk kayak gini. Ya, mendekati. Ya, semakin sedikit datanya, ya dia akan semakin kasar. Kan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jadi ketika jumlah data itu nanti semakin banyak, ya, ketika dia mendekati titik discontinue di sini, ya, ini kan discontinue. Harusnya ini lurus, terus ini jatuh ke bawah. Ini discontinue. Ya, semakin mendekati titik discontinue dia akan semakin jelek ini, jelek. Kalau yang datanya sedikit, ini kan dia smooth ya, smooth. Semakin banyak datanya, dia semakin banyak gelombang. Ya, nah, kalau kita lihat ya di sini, semakin banyak datanya, dia akan semakin jelek gitu. Banyak gelombang di sini. Nah, ketika dia mendekati titik discontinue, dia akan tambah jelek lagi kan itu. Ya. Nah, ini menunjukkan sifat konvergen dari deret Fourier ini. Kalau kita lihat di sini ya, ketika dia itu berada di titik yang kontinu di daerah di sini, dia akan mendekati fungsi yang sesungguhnya. Dia akan mendekati fungsi sesungguhnya itu yang hitam garis lurus ini. Ini fungsi sesungguhnya. Ya. Ketika dia di titik kontinu, dia akan cenderung mendekati fungsi yang sesungguhnya. Untuk data yang banyak, dengan ini kan lembut sekali, kan ini lembut sekali di sini. Nah, kalau datanya banyak, kemudian dia itu mendekati titik discontinue di sini, ini kan riaknya kan tinggi, ya, ini yang hitam-hitam kan tinggi di sini. Nah, ini juga yang tinggi. Ya, dia jelek di sini. Nah, ini menunjukkan sifat kekonvergenan. Jadi konvergen itu juga jumlahnya sama dengan 0 gitu. Jadi ketika dia mendekati titik discontinue, dia jelek, kemudian dia akan jatuh. Ya, jelek, kemudian dia jatuh di sini. Nah, artinya dia punya sifat yang konvergen. Ya, jumlahnya sama dengan 0. 0 itu artinya ketika dia sampai titik puncak akhir, dia akan sama dengan 0. 0 itu dia akan meluruh jatuh. 0. Hilang. Ini kan dijumlahkan terus ya. Sampai di sini dia akan 0. Dia akan meluruh jatuh di sini. Nah, ini sifat yang konvergen dari deret Fourier ini. Ya, ada pertanyaan? Dah.
Oke, nanti materi ini akan saya upload di Elok ya. Nanti silakan Anda bisa download, bisa dipelajari sendiri. Materi 3-nya belum, Pak. Ya? Yang 3 belum diupload. Oh iya, yang 3 belum. Oke, Pertemuan nanti saya 3. upload. Iya, iya. Saya tahu. Ininya sekalian nggak Pak minta hasil rekordan ininya, meetingnya. Record ini. Soalnya ini di record Pak, nggak tahu siapa yang nge-record sih. Terus Ya. tadi saya cek, saya tidak merasa klik yang record soalnya. Ya coba ya nanti. Ya, atau ada yang record nih. Saya cek nih. Ya nanti Anda baca-baca ya, kemudian di buku Aten Book itu juga ada, nanti bisa dibaca-baca juga. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pakai media apa saja boleh. Mau feedback, mau video call atau terserah, boleh. Mau chatting juga boleh. Oke Pak, Ya, makasih. gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin hari ini untuk matematika teknik bisa kita akhiri. Kita ketemu lagi jam 2.15 ya di meteorologi industri. Gitu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak.